I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah Azima, kelas 4B Tadris IPS dengan NIM 1221 1425 498. Di sini saya akan membuat video tentang perkembangan teori Piaget dalam pembelajaran. Baik, yang pertama yaitu tentang konsep dasar perkembangan kognitif Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget merupakan salah satu teori yang menggunakan bagaimana anak mampu beradaptasi dan menginterpretasikan diri kepada objek yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Anak mulai mempelajari banyak hal dari karakteristik dan fungsi pada objek yang ditemui, seperti mainan, makanan, dan perlengkapan rumah. Selanjutnya, perlengkapan rumah seperti objek sosial lainnya seperti dirinya sendiri, anggota keluarga, serta teman dan kerabat. Untuk mengembangkan pemikiran anak mengenai perkembangan kognitif, Jean Piaget mengemukakan bahwa proses dan mekanisme dalam perkembangan kognitif pada manusia dimulai dari bayi, anak, remaja, hingga menjadi manusia dewasa yang mandiri serta individu yang bernalar tinggi. Dia merumuskan bahwa setiap individu dalam perkembangan genetiknya tidaklah pasif, dikarenakan setiap perkembangan genetik individu dapat berkembang secara aktif dalam menyesuaikan diri dan berinteraksi terhadap lingkungan. Yang selanjutnya, tahap teori formal anak 11 tahun ke atas. Sementara Salvin menjelaskan bahwa pada operasional formal menjadi anak 11 tahun sampai dewasa awal, pada masa individu mulai memasuki dunia kemungkinan dari dunia yang sebenarnya, atau individu mengalami perkembangan penalaran abstrak. Selanjutnya, ada implikasi teori kognitif dalam pembelajaran menurut Jean Piaget. Yang pertama, ada individu dapat mengembangkan pengetahuannya sendiri. Yang menjadi titik pusat dari teori belajar ini, Piaget, ialah individu mampu mengalami kemampuan tingkat perkembangan dan pengetahuan ke tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu individu dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, perlakuan individu harus didasarkan pada perkembangannya, atau dengan kata lain, dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan individu. Di sini ada beberapa pengaruh utama teori Piaget dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu konsep tahap pengembangan. Teori Piaget mengidentifikasi 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu masa infansi, prasekolah, anak-anak, dan remaja. Pendidik dapat memahami karakteristik dan kebutuhan anak pada setiap tahap, sehingga dapat merancang pengalaman belajar yang sesuai. Yang kedua, ada pendekatan konstruktivisme. Piaget adalah perintis besar dalam teori konstruktivis tentang pengetahuan. Perkembangan ini menekankan bahwa anak membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi dan lingkungan dan pengalaman. Yang ketiga, ada perkembangan berpikir kritis. Teori Piaget menyoroti pentingnya pemikiran kritis dan pemecahan masalah. Pendidik dapat merancang situasi pembelajaran yang memicu pemikiran reflektif dan analitis pada anak-anak. Yang selanjutnya, penyesuaian metode belajar. Dengan memahami tahap perkembangan kognitif, pendidik dapat memilih metode mengajar yang sesuai. Misalnya, pada tahap prasekolah, pendidik dapat menggunakan permainan dan aktivitas sensorik untuk memfasilitasi pembelajaran.
Yang selanjutnya ada evaluasi terus-menerus. Pendidik perlu terus memantau perkembangan anak dan menyesuaikan pendekatan mengajar. Yang selanjutnya, mengubah ruang kelas. Piaget menyarankan mengubah ruang kelas menjadi lingkungan penelitian dan penemuan. Anak diajak untuk menggali pengetahuan melalui eksplorasi dan interaksi dengan teman sebaya.